Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Niat. Dari Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Penjelasan hadis tentang niat. Pendapat para ulama. Imam Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Abu Ubaid berkata, tidak ada di antara hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih mencakup sesuatu, lebih mencukupi dan lebih banyak faedahnya selain hadis ini. Kenapa bisa dikatakan sepertiga ilmu? Karena sesungguhnya perbuatan seorang hamba ada kalanya dari hatinya, lisannya, dan anggota tubuhnya. Maka niat merupakan salah satu dari 3 bagian tersebut, dan lebih kuat karena niat terkadang menjadi ibadah yang tersendiri, sedangkan selainnya butuh terhadap niat. Oleh karenanya, ada hadis yang mengatakan, niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Asbabul wurud hadits. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah untuk hijrah, beliau berkhutbah dengan hadis tersebut karena beliau mengetahui ada seorang sahabat yang melakukan hijrah untuk menikahi seorang wanita yang bernama Muhajir Ummu Qais. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkannya dan semua sahabatnya akan pentingnya niat di dalam berhijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan hijrah adalah sebagai peringatan untuk keseluruhan dengan menggunakan kata khusus atau istilah usul fikihnya khusus namun umum jangkauannya. Fikul hadis. Ada banyak faedah dan hikmah yang bisa diambil dalam hadis tersebut, di antaranya sesungguhnya tidak ada amalan yang diterima kecuali berdasarkan niat. Misalnya, tidak sah melakukan wudhu atau sholat jika tidak diawali dengan niatnya masing-masing. Sesungguhnya manusia diberi pahala dan siksa menurut niatnya. Jika niatnya baik, maka amalnya baik. Jika niatnya buruk, maka amalnya buruk walaupun bentuknya baik. Segala perbuatan manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu ketaatan, kemaksiatan, dan perkara mubah.
pertama, kemaksiatan. Perbuatan maksiat tidak bisa dirubah sama sekali dengan niat baik. Seperti seseorang yang mencuri harta orang lain dengan niat untuk disedekahkan ke fakir miskin, maka ini hukumnya tetap dosa dan haram. Atau membangun masjid dengan biaya dari hasil riba, atau berangkat haji dengan biaya hasil korupsi, maka ini semua hukumnya haram dan berdosa, karena itu perbuatan maksiat dan tidak bisa dirubah dengan niat baik. Maka apa yang sering kita dengar dari saudara kita yang melakukan perbuatan maksiat, tapi dia beralasan yang penting niatnya baik. Misalnya tidak memakai kerudung dengan niat beradaptasi dengan warga yang ada di lingkungannya yang tidak memakai kerudung, maka ini adalah suatu kesalahan. Atau duduk bersama teman-temannya yang sedang menggunjing orang lain dengan niatan itqolus surur, supaya menyenangkan hati teman, walaupun itqolus surur itu merupakan ibadah yang baik, maka ia tetap berdosa karena ia telah salah meletakkan niat. Bahkan orang yang seperti ini mendapatkan 2 dosa, karena niatnya yang baik dengan perbuatan buruk merupakan satu keburukan lainnya. Dan jika ia sudah mengetahui hal ini, maka ia berarti sengaja menentang syariat. Dan jika ia tidak mengetahui hal ini, maka ia berdosa sebab ketidaktahuannya. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim. Dari sinilah pentingnya belajar ilmu, karena segala bentuk kebaikan dan keburukan bisa diketahui dengan syariat. Maka orang bodoh sudah pasti setiap waktunya condong menuju kesetan dan kehancuran. Oleh karena itu, Sahal At-Tusturi Irha berkata, tidak ada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih besar daripada kebodohan. Kemudian seseorang bertanya, wahai Abu Muhammad, apakah engkau mengetahui sesuatu yang lebih berbahaya daripada kebodohan? Beliau menjawab, ya ada, yaitu bodoh dengan kebodohannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang bodoh tidak ditoleran atas kebodohannya, dan tidaklah halal orang bodoh berdiam atas kebodohannya, dan tidaklah halal orang alim berdiam atas ilmunya. Kedua, ketaatan. Segala perbuatan taat berkaitan dengan niat di dalam keabsahan dan kelipatan pahalanya. Misalnya ia berbuat taat dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ria atau pamer untuk orang lain, maka ketaatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya jika niat ria, maka ketaatannya akan berubah menjadi maksiat. Dan jika di dalam satu kebaikan atau ketaatan memungkinkan untuk mendapatkan pahala yang berlipat jika niat baiknya diperbanyak, misalnya duduk di masjid, dari duduk di masjid ini kita bisa memperoleh pahala yang banyak dan berlipat dengan niat satu. Berkeyakinan masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang masuk ke dalamnya adalah pengunjung atau tamu Allah. Maka dia berniat mengunjungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW telah menjanjikan orang yang niat bertamu ke rumah Allah dalam sabdanya,
Barang siapa yang duduk di masjid, maka ia berarti telah ziarah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berhak bagi yang diziarahi memuliakan tamunya. 2. Menunggu sholat, maka duduknya di masjid ditulis sholat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menghindari anggota tubuh dari perbuatan dosa. 4. Memfokuskan pikiran untuk Allah dan bertafakur tentang nikmat Allah. 5. Untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk mendengarkan zikir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat ke masjid untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau untuk mendengarkan zikir, maka ia seperti mujahid di jalan Allah. 6. Niat mendapat faedah ilmu dengan amar ma'ruf nahi munkar, karena di dalam masjid terkadang ada orang yang salah dalam sholatnya atau ada orang yang melakukan kesalahan, maka dia memberi petunjuk kepadanya, maka ia pun mendapat pahala yang berlipat. Karena orang yang menunjukkan kebaikan pada orang lain seperti orang yang melakukannya. 7. Niat mencari teman untuk bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Ketiga, perkara mubah bisa menjadi pahala atau kurbah atau kedekatan kepada Allah dengan niat yang baik, atau bisa memperoleh pahala yang berlipat dengan niat baik yang banyak. Misalnya makan. Ini adalah hal mubah dan bisa mendapat pahala dengannya jika diniatkan dengan niat yang baik. Misalnya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan supaya kuat dalam beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.